Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Seperti yang kita ketahui, apabila bertemu dengan pasien yang mengalami kelemahan anggota gerak atau gangguan gerakan volunteer, lalu kita memisahkan apakah gangguan gerakan volunteer ini lesinya terdapat di upper motor neuron, jelaskan reticulus spinalis atau gangguannya di lower motor neuron. Untuk bisa membedakan apakah lesinya di upper motor neuron atau lower motor neuron, salah satunya pemeriksaannya kita bisa melakukan dengan pemeriksaan refleks fisiologis. Dia akan naik berlebihan seperti ini. Nah, refleks fisiologis yang berlebihan ini menunjukkan bahwa refleks fisiologis pasien meningkat. Pada kasus tertentu, ada ketika tendonnya dipukul, namun yang bereaksi tidak hanya sebelah, tapi juga sebelahnya yang ini. Nah, ketika kita akan memukul yang tendon yang ini, keduanya memberikan reaksi atau refleks. Nah, ini juga dikatakan refleks fisiologisnya meningkat. Selanjutnya yaitu refleks fisiologi radius. Nah, kita posisikan tangannya seperti tadi, fleksi, lalu tangannya di antara supinasi dan pronasi, kita pegang lengannya, kita pukul di bagian sini. Nah, itu menimbulkan reaksi. Lalu kita pukul sebelah sini juga. Selanjutnya adalah refleks fisiologi triset. Nah, kita posisikan tangan seperti tadi, fleksi pada siku-siku, tangannya di antara supinasi dan pronasi, lalu kita pegang lengannya, kita pukul belakangnya. Dia akan menimbulkan refleks. Nah, ini merupakan refleks fisiologi normal. Ada kalanya nanti dia akan menimbulkan refleks fisiologi berlebihan. Contohnya itu seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan refleks baik pada anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pasien mengalami gangguan di upper motor neuron atau tidak. Jika kita bertemu dengan pasien yang mengalami gangguan pada upper motor neuron, maka kita akan temukan tanda-tanda peningkatan refleks fisiologis. Nah, kesempatan kali ini kita akan melihat apakah refleks fisiologisnya pasien normal atau tidak. Kemudian, jika pasien itu mengalami gangguan pada sistem saraf tepi, pasien akan mengalami tanda-tanda juga penurunan refleks fisiologis atau malah refleks fisiologisnya menurun. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks fisiologi bicep. Nah, posisi pasien yaitu lengannya fleksi terhadap siku-siku. Nah, kemudian posisi tangannya yaitu antara pronasi, tangannya itu antara pronasi dan supinasi. Nah, berada di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kita akan mencari tendonnya dengan menekan di sekitar lengan. Kita tekan di sekitar lengan, kita cari tendonnya, kita tekan tendonnya, dan jika susah menemukan tendonnya, kita menggerakkan terlebih dahulu. Nah, kita tekan tendonnya, lalu kita tepuk pelan. Nah, jika kita tepuk pelan seperti ini, dan dia memberikan refleks, itu berarti normal, seperti ini. Tapi pada kasus tertentu, ada kalanya ketika dipukul tendonnya, dia menimbulkan reaksi lebih. Baiklah, kita lanjutkan pemeriksaan fisiologis anggota gerak bawah. Ada dua pemeriksaan fisiologis anggota gerak bawah. Yang pertama adalah pemeriksaan refleks patella, dan yang kedua pemeriksaan refleks aksiles. Pemeriksaan refleks patella terlebih dahulu kita fleksikan kaki tungkai bawah pasien pada sendi lutut pada artikel subungu. Kita raba tentunya, kita lakukan stimulasi pada tendon yang sudah kita lambat tadi ya. Oh ya, kalau kita lakukan stimulasi, maka akan kita lihat ada gerakan dari tungkai bawah. Sama seperti refleks fisiologis di anggota gerak atas tadi, pada kasus-kasus yang terdapat lesi upper motor neuron, kalau kita lakukan stimulasi pada otot juga terdapat respon. Berarti itu terdapat perluasan refleks. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks fisiologis asiles. Kita lakukan seleksi di sendi lutut, kemudian
telapak kaki agak didorsal, fleksikan. Kemudian kita lakukan stimulasi pada tendon Achilles. Kita rata stimulasi. Pada saat kita stimulasi terdapat gerakan plantar fleksi dari telapak kaki. Kalau kita lakukan stimulasi di otak betis, gastrocnemius, ketika lakukan stimulasi tetapi juga terdapat respon, berarti ini terdapat peningkatan refleks. Nah, di sini saya lupa mengasih tahu, sebaliknya kalau pasien mengalami lesi pada lower motor neuron, maka pada saat kita melakukan pemeriksaan refleks fisiologis, responnya akan berkurang atau malah hilang. Jadi kita saat kita menstimulasi tidak muncul refleksnya, itu berarti pasiennya mengalami lesi di lower motor neuron. Kalau meningkat berarti lesinya di upper motor neuron. Kalau menurun atau hilang berarti di lower motor neuron.